Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariani. Saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Prodi Akuntansi. Tujuan saya membuat video kali ini, saya ingin sedikit menyampaikan tentang materi-materi apa saja yang telah saya pelajari selama 1 semester tentang ilmu pengantar ekonomi. Berikut rangkumannya. Yang pertama, pengertian masalah ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Masalah ekonomi adalah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Intinya sih karena keinginan dan kebutuhan manusia itu banyak banget dan gak terbatas. Sementara ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan belum bisa memenuhi keinginan tersebut. Yang kedua, permintaan dan jumlah barang yang diminta. Permintaan didefinisikan sebagai berbagai kombinasi harga dan jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli oleh individu pada waktu tertentu. Jumlah barang yang diminta didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli pada harga tertentu. Hukum permintaan ini berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang diminta, atau semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang diminta. Penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran didefinisikan sebagai berikut: sebagai berbagai kombinasi harga dan jumlah barang yang ingin dan dapat ditawarkan oleh individu pada waktu tertentu. Keseimbangan pasar. Adanya perubahan faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri mempengaruhi permintaan atau penawaran dan selanjutnya menimbulkan perubahan keadaan keseimbangan. Ada 4 kemungkinan perubahan atau pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu kurva bergeser. Pertama, permintaan bertambah, kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Kedua, permintaan berkurang, kurva permintaan akan bergeser ke kiri. 3. Definisi teori permintaan dan penawaran menjelaskan hubungan antara pembeli dan penjual secara umum. Ketika pasokan tinggi dan permintaan rendah, harga turun. Ketika permintaan tinggi dan penawaran rendah, harga naik. Memahami hukum permintaan dan penawaran. Tingkat permintaan dan penawaran akan barang atau jasa itu saling mempengaruhi. Mereka juga mempengaruhi harga barang atau jasa karena konsumen menuntut lebih banyak barang, harganya naik dan lebih banyak produsen bekerja untuk menginjakan barang itu. Semakin banyak produsen menawarkan barang pasokannya meningkat, menyebabkan harganya jatuh. Dalam skenario sebaliknya, harga turun karena permintaan untuk suatu produk menurun, menyebabkan lebih sedikit perusahaan untuk barang itu. Ketika produksi turun, pasokan menurun dan harga naik kembali ke equilibrium. Teori permintaan dan penawaran dapat dipecah menjadi bagian-bagian terpisah. Ketika ada perubahan permintaan atau penawaran, ini akan mengubah harga, mempengaruhi permintaan dan penawaran, yang menciptakan keseimbangan dari waktu ke waktu. Keempat, teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses yang dinamis yang mencakup perilaku konsumen individual, kelompok, dan anggota masyarakat yang terus-menerus mengalami perubahan. Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan perilaku konsumen sebagai interaksi yang dinamis mengenai perasaan, perilaku, dan lingkungan di mana individu melakukan pertukaran dalam berbagai aspek di dalam kehidupannya. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang dinamis ditunjukkan dalam bentuk perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen baik perorangan maupun individu, perorangan maupun kelompok dalam mencari, mengevaluasi, membeli, menggunakan, dan membuang suatu produk, jasa, dan ide yang diharapkan yang akan memuaskan. Upaya yang dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa dapat diawali dengan upaya pencarian informasi dapat melalui internet ataupun tetangga sekitar. Jika produk berisiko tinggi, maka konsumen akan mencari informasi lebih banyak untuk menghindari kesalahan dan pengambilan keputusan. Jika konsumen yakin akan keunggulan dan manfaat dari suatu produk, maka konsumen akan membeli dan mengkonsumsi produk tersebut. Kelima, pengertian teori produksi.
teori produksi pada dasarnya berusaha menjelaskan bagaimana dengan biaya minimum perusahaan dapat memproduksi output tertentu atau dengan biaya tertentu memaksimalkan produksi. Teori produksi penting dalam bidang ekonomi manajerial karena merupakan dasar dari teori supply penawaran yang merupakan salah satu dasar bagi penentu harga. Jadi, teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Faktor-faktor produksi yang bersifat tetap disebut input tetap, sedangkan faktor produksi yang berubah disebut dengan faktor produksi variabel. Biaya ekonomis merupakan jumlah pengorbanan atau atas barang alternatif yang hilang dan tidak dapat diproduksi. Jika karyawan pabrik konstruksi bekerja memproduksi baju, maka pada waktu yang sama karyawan tersebut tidak dapat memproduksi yang lain, yaitu celana dan lain-lain. Biaya ekonomis dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit merupakan pembayaran perusahaan untuk menyewa tenaga kerja, mesin-mesin, jasa transportasi, dan membeli bahan baku, sedangkan biaya implisit adalah biaya faktor produksi milik sendiri, contohnya modal sendiri yang digunakan, sehingga tidak perlu mengeluarkan bunga modal. 6. Market struktur atau struktur pasar mengacu pada karakteristik organisasi pasar yang menentukan perilaku perusahaan dalam suatu industri. Ini menentukan sifat persaingan dan harga yang memiliki implikasi terhadap pangsa pasar dan keuntungan yang didapat perusahaan. Struktur pasar penting karena mempengaruhi hasil pasar, terutama dalam hal keuntungan. Ini mempengaruhi peluang, motivasi, dan keputusan strategis pelaku ekonomi yang berpartisipasi di pasar. Perusahaan menganalisisnya untuk menjelaskan dan memprediksi hasil pasar, terutama laba bagi pemerintah. Ia memberitahu mereka cara mengatur pasar, memastikan persaingan yang adil, dan mengurangi dampak buruk persaingan tidak adil seperti kartel bagi perekonomian. 7. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya di Inggris pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup konsumsi selama setahun. Namun pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern. Konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. 8. Pengertian konsumsi adalah suatu kegiatan manusia secara berangsur atau secara langsung menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan yang berakibat dapat mengurangi ataupun menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, baik secara berangsur-angsur maupun secara langsung. Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan, penanaman modal, dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang atau jasa yang tersedia. Dalam perekonomian, investasi dapat digolongkan sebagai berikut. Pembelian berbagai jenis modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tangga, tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan-bangunan lainnya, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang jadi dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. 9. Pengertian penerimaan dan pengeluaran. Pengertian penerimaan pemerintah dapat pula disebut sebagai pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Pengeluaran pemerintah atau pengeluaran negara adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya agar dapat mewujudkan kesejahteraan pada rakyatnya. 10. Pasar barang adalah pasar di mana rumah tangga sebagai pembeli dan perusahaan sebagai penjual barang dan jasa berinteraksi. Konsumen membeli barang dan jasa dari perusahaan dan menyerahkan uang sebagai pembayaran. Uang tersebut dapat perusahaan gunakan untuk membeli input dari pasar faktor.
Pasar uang adalah pasar di mana uang atau dana jangka pendek dipinjam atau dipinjamkan atau tempat di mana akan terjadi interaksi antara penawaran uang dan permintaan uang. 11. Definisi kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan perekonomian agar bergerak ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengatur penerimaan di sektor pajak dan pengeluaran pemerintah guna mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Sementara kebijakan moneter dapat dipahami sebagai langkah-langkah yang dilakukan oleh bank sentral untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai mata uang melalui pengendalian jumlah uang beredar dan penetapan suku bunga. Ada kalanya perekonomian suatu negara mengalami masa redup di mana tingkat pengangguran tinggi dan daya beli masyarakat rendah. Jika dibiarkan berlangsung terus-menerus, maka perekonomian negara bisa semakin terpuruk sehingga mengalami krisis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.